Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube aku. Baik, di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi mengenai TikTok affiliate gitu ya. Siapa tahu kan teman-teman juga sampai sekarang ini udah bulan Ramadan tapi penjualannya sedikit banget gitu. Nah, jadi teman boleh banget simak video ini karena juga Lebaran masih lama ya teman-teman. Jadi teman masih punya waktu, kesempatan untuk bisa meraih pendapatan yang lebih banyak teman-teman gitu ya. Oke, nah teman-teman perlu tahu kalau misalnya teman-teman itu hanya mengharapkan pendapatan dari video-video aja yang berkeranjang kuning, itu sulit banget teman-teman, sulit banget ada penjualan. Kenapa? Karena mungkin teman-teman itu nggak bombardir itu ya. Lain cerita teman-teman itu mungkin ngebombardir gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sehari cuma bikin 5 konten gitu, besoknya udah nggak bikin konten, itu akan sedikit banget terjadi penjualan teman-teman gitu ya. Nah, cara supaya teman-teman itu bisa ada penjualan dengan video mungkin ya, bukan nge-live, itu teman-teman harus bombardir tiap hari gitu ya. Teman-teman harus ngebombardir tiap hari, nggak bisa hari ini upload 5 video besoknya udah nggak upload, itu nggak bisa. Jadi setiap hari harus upload teman-teman ya, gitu teman-teman. Itu baru dapat pendapatan, nanti ada dapat atau pembeli gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tidak bisa itu mengharap satu video 2 harinya nggak diupload lagi, nggak bisa teman-teman gitu ya. Jadi kita harus bombardir. Nah, bombardir teman-teman ini penting banget kalau teman-teman yang mengandalkan video gitu. Ya, mengandalkan pendapatan dari video berkeranjang kuning aja gitu ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke tahap live. Gimana sih live supaya di live itu ada yang beli? Nah, teman-teman ya. Nah, itu caranya begini ya, teman-teman ya. Sebelum teman-teman mulai live gitu ya, sebelum teman-teman mulai live ya, ini rahasia saya sih ya. Tapi nggak apa-apa, saya bongkar, saya bagi tahu ke teman-teman gitu ya. Gimana sih cara saya jualan di live itu, ada yang cekot setiap kali saya live gitu ya teman-teman. Padahal terkadang penontonnya nggak begitu banyak ya, mereka random bertukar-tukar terus ya, udah ada yang nonton cabut, udah ada yang beli langsung cabut gitu, jadi bertukar-tukar terus karena memang begitu ya cara kerja kita jualan di live ya teman-teman. Nah, gimana sih bang cara supaya ada yang check out? Nah, caranya begini, teman-teman coba lihat dulu ya, lihat dulu di konten-konten teman-teman yang sudah teman-teman upload. Nah, produk mana nih yang pernah penjualannya itu banyak lah kita bilang ya, misalnya di sini ada kipas angin seperti ini ya, ada uh, apa itu adaptor charger ya. Nah, teman coba lihat nih antara dua ini yang mana, misalnya contoh aja nih ya. Nah, antara dua ini yang mana itu yang penjualannya banyak sebelumnya gitu, bulan-bulan yang lalu, pokoknya minggu-minggu yang lalu. Yang mana nih yang banyak penjualannya. Nah, sebelum teman mulai nge-live, coba teman upload dulu video satu gitu. Nah, upload dulu video satu ya, boleh pakai keranjang, boleh tidak pakai keranjang, tapi saran saya pakai keranjang aja gitu ya. Nah, teman-teman, teman-teman boleh ajak teman-teman di TikTok itu suruh masuk mereka ke live gitu ya. Nah, teman-teman boleh bilang, halo semuanya, ini saya lagi punya adapter charger ya 280 watt, harganya lagi promo, teman-teman yang mau langsung ya join di live saya. Nah, teman-teman bisa ngajak penonton dulu di video ya untuk masuk ke live gitu. Nah, di live teman-teman bakalan dapat penonton yang memang mereka lagi nyari charger gitu teman-teman ya. Nah, kalaupun nggak ngajak masuk ke live juga nggak apa-apa, karena ketika teman upload video baru pasti nanti di profil teman-teman itu akan ada lingkaran merah yang mempertandakan teman-teman itu lagi nge-live gitu ya. Nah, mereka akan masuk ke live itu ya. Jadi diupload dulu video satu sebelum teman-teman memulai live, itu trik teman-teman, supaya teman-teman bisa dapat penonton yang sedang ingin berbelanja gitu ya, berbelanja teman ya. Baru nanti akan random juga sama orang-orang yang nggak sengaja masuk ke live kita gitu ya teman-teman ya, yang dibagikan sama TikTok gitu. Tapi setidaknya kita sudah ini ya, sudah bisa mendapatkan penonton yang memang mereka lagi mencari produk ataupun mereka ingin berbelanja teman-teman gitu. Nah, nanti di live itu di saat penonton udah mulai 5 orang ataupun 10 orang, baru teman mainkan untuk produk lain, naikin terus dia apa itu, sematkan terus produk-produk yang lain teman-teman ya. Pokoknya jangan biarin orang itu keluar gitu ya. Teman-teman harus public speaking juga gitu ya. Teman-teman harus menguasai public speaking. Tidak bisa teman-teman jualan ini 200, ini 20.000, ini bisa untuk ini, nggak bisa. Teman-teman harus harus bisa public speaking gitu ya. Teman-teman harus bisa trik-trik yang bisa merayu orang gitu ya. Misalnya seperti ini ya, ini kipas angin. Ini kipas angin portable. Kalau teman-teman bilang, yuk siapa lagi nih yang mau kipas angin ini ya. Nah, teman-teman kalau cuma bilang seperti itu akan sedikit banget akan terjadi penjualan. Tapi teman-teman boleh kasih solusi ke penonton, kasih dulu solusi ke penonton. Yuk siapa nih yang contohnya seperti ini ya, ini kita jualan kipas angin portable. Nah, contohnya seperti ini cara menarik customer ya. Teman-teman kasih solusi dulu. Teman-teman boleh bilang gitu ya,
yuk siapa nih yang punya bayi gitu ya, ini contohnya seperti ini, siapa nih yang punya bayi di rumah. Waduh, itu biasa nanti lebaran panas banget gitu ya, biasa lebaran panas banget, itu bayi bakalan nangis itu kalau panas. Nah coba deh check out kipas angin ini, nah bisa kita arahin ke bayi kita teman-teman, jadi bayi kita nggak kepanasan nanti. Nah gitu teman-teman ya, jadi kita udah menarik. Cara saya menarik customer gitu, kita kasih solusi dulu, kita cari tahu dulu masalah orang, lalu kita kasih solusi seperti itu ya. Karena masalah orang biasa kalau punya bayi itu, kalau lagi jalan-jalan bayinya kepanasan biasa itu sering nangis. Nah kita kasih solusi yaitu suruh check out si kipas angin ini teman-teman. Nah gitu trik jualan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak bisa hanya menunjukkan wah ini seperti ini kipas angin, teman-teman menjelaskan untuk spesifikasinya hanya sekedar seperti itu tidak bisa gitu. Karena seperti yang saya bilang di sebelum-sebelumnya ya, seperti yang pernah saya bilang di TikTok, di video-video saya sebelumnya, di TikTok itu orang bukan orang yang sengaja mau belanja. Orang yang masuk ke TikTok itu orang random yang mereka itu ingin cari hiburan gitu ya. Mereka buka TikTok untuk mencari hiburan. Tiba-tiba nih muncul video kita yang jualan berkeranjang teman-teman ya. Ujung-ujung juga mereka beli gitu. Ketika ya kita sudah menarik mereka untuk beli teman-teman ya, merayu mereka, bukan merayu sih sebenarnya ya, kita sudah berhasil mempromosikan produk kita untuk mereka beli teman-teman gitu ya. Jadi kasih solusi cari dulu masalah yang biasa di ini sama orang ya, yang dikeluhkan sama orang, yang dibutuhkan sama orang, lalu kita kasih solusi seperti ini. Misalnya ini produk saya teman-teman, ini charger ini ya, adapter charger 3-in-1 ini yang produk saya promosikan ini udah banyak banget yang check out teman-teman gitu ya. Karena saya tahu ya permasalahan yang sering dialami sama orang gitu ya. Kadang orang kan nggak pakai HP satu gitu, pakai HP 3. Nah kita tawarin charger ini gitu ya, kita bisa bilang ini nih buat teman-teman yang suka pakai handphone nggak cuma satu gitu, cocok banget nih pakai adapter ini, karena adapter ini bisa ngecas 3 handphone yang berbeda sekaligus gitu. Nah orang-orang yang nggak ingin belanja ketika muncul adapter kita ini ya, produk kita yang seperti ini, misalnya contohnya seperti ini, mereka akan beli teman-teman gitu ya. Karena memang seperti itu sekarang, apalagi yang pakai iPhone gitu ya, jarang banget mereka pakai satu handphone, pasti ada Android satu lagi. Nah ketika kita tawarin produk kita ini, kita jangan bilang terus yuk siapa lagi nih yang mau chargernya ini seperti ini. Nah jangan bilang seperti itu, kita boleh bilang ini ya buat teman-teman yang pakai handphone nggak cuma satu, cocok banget nih pakai adapter yang seperti ini, karena dia udah bisa ngecas 3 handphone yang berbeda sekaligus gitu. Nah jadi orang bisa berhenti sejenak untuk menonton video kita, ujung-ujung beli teman-teman, seperti itu ya. Nah jadi teman-teman jangan hanya menjelaskan review produk seperti itu, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus mencari yang masalah-masalah yang sering dialami sama orang, dan juga ujung-ujung kita kasih solusi dengan mempromosikan produk kita teman-teman gitu ya. Seperti ini juga ini ya, ini ada headphone. Kebanyakan orang sakit kuping tuh kalau pakai headphone, tapi dengan headphone yang ini teman-teman nggak sakit kuping lagi, karena ini udah ini nggak nyambung dia, ini nggak nyambung, ini bisa di setel jadi nggak bikin sakit kuping gitu. Kita harus tahu permasalahan orang ketika pakai headphone. Memang sering banget sakit kuping gitu, karena headphonenya nggak terpisah dia, jadi langsung nempel seperti ini, itu akan bikin sakit kuping. Ketika mereka belok-belok seperti ini ya akan sakit kuping, tapi dengan headphone yang seperti ini Anda nggak akan sakit kuping. Nah kita bisa bilang seperti itu ya teman-teman ya, ujung-ujung mereka beli. Nah seperti ini juga casing iPhone, ada orang yang kan lagi pegang iPhone itu jatuh gitu ya. Nah kita bisa tawarin casingnya seperti ini, karena ini udah ada anti slip. Kita bisa bilang sama penonton cara rayunya seperti ini. Ini ya buat teman-teman yang suka pegang handphone sering jatuh, pakai casing yang seperti ini aja, karena ini udah ada anti slipnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kita langsung gaskan dulu harga, boleh gaskan harga di depan boleh. Dan sekarang juga ada yang bilang kita nggak bisa sebut harga lagi ya, tapi nggak usah disebut harga lagi, langsung kita jelasin sebut dulu masalah yang sering dialami sama orang gitu ya. Nah teman-teman ya, jadi mungkin cuma ini deh yang bisa saya bagikan di video kali ini ya. Pokoknya teman-teman yang mau nge-live itu sebelum nge-live coba posting dulu produk yang penjualannya lebih tinggi lah di konten teman-teman gitu ya. Apapun produk teman-teman tersebut gitu, pokoknya di-upload dulu sebelum teman-teman mulai live. Oke? Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang lagi berjuang terus, saran saya jangan berhenti, karena di TikTok affiliate ini kita enak banget dapat uangnya gitu. Malamnya bikin konten, paginya kita langsung klik cek handphone, sudah masuk uang ya teman-teman. Semudah itu cari uang di zaman sekarang. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah nonton dari awal, terima kasih banyak. Video yang saya akhiri, bye bye.